Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Selamat malam kawan-kawan. Bagaimana kabarnya? Kumaha wartosna Daramang. Pripun kabare Mas? Saya to. Ya apa kabare Cak? Apik ta? Geng-geng kabare. Ke apa kabare? Apa rungana? Apa kareba? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kawan, ini kita akan membahas tentang identitas suatu negara. Identitas ini sangat penting. Ini nanti kita akan merespon, mereaksi sebuah video curhatan. Istilahnya curhatan dari Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri Malaysia, Bapak Mahathir Mohamad, tentang identitas suatu negara. Tentang identitas warganya, itulah kurang lebih seperti itu. Kita simak dulu videonya ya, baru nanti kita reaksi. Berbilang kaum, tapi berlain daripada negara berbilang kaum yang lain, yang mana negara itu dipenuhi dengan orang daripada negara-negara lain. Mereka bila sudah tinggal di sebuah negara, mereka identiti mereka kepada negara itu saja. Jadi mereka tidak kekalkan kaitan mereka dengan negara asal mereka. Jadi dengan kerana itu kita akan kekal dengan perbezaan kaum kita, dan kadang-kadang akan jadi konfrontasi dan sebagainya antara kaum. Apabila saya cadang supaya kita ada satu bangsa Malaysia, ia bermakna bahawa kita punya identiti khusus untuk negara kita ini saja. Kita asalnya daripada negara-negara lain, tetapi walaupun kita boleh dalam sejarah kita boleh sebut itu, tapi kita tidak kait diri kita dengan negara lain. Saya ambil contoh, Amerika juga negara berbilang kaum. Ramai orang berhijrah ke Amerika, tetapi setelah mereka berada di Amerika dan mereka angkat sumpah menjadi warga negara Amerika, mereka tidak kait diri mereka lagi dengan negara asal mereka. Contoh yang terselah ialah General Eisenhower. Eisenhower ini berasal daripada Jerman, tetapi dia menjadi seorang pegawai tentera tertinggi di Amerika, dan walaupun dia orang Jerman, tetapi dia anggap diri mereka sebagai orang Amerika, dan dia sanggup berperang dengan Jerman sehingga dia kalahkan Jerman. Jadi dia punya identiti adalah identiti Amerika. Bahkan kita tak tanya, banyak orang tak tahu asal dia daripada negara mana. Dan kita di Malaysia, atas kehendak warga negara juga, mereka ingin kekalkan kaitan mereka dengan negara asal, termasuklah kekalkan bahasa, budaya dan sekolah dan macam-macam. Kita kekalkan identiti kita dengan negara asal kita. Dengan kerana itu kita sukar untuk mencantumkan mereka menjadi satu bangsa. Kalau kita nak jadi satu bangsa, maka kita mestilah tolak, lupakan kaitan kita. Jadi saya harap apabila kita dah
lama duduk bersama, kita serapkan budaya-budaya masing-masing jadi budaya Malaysia. Umpamanya sekarang ini orang Melayu pandai pakai chopstick, dan orang Cina kadang-kadang dia pandai berpantun dalam bahasa Melayu pun. Jadi kita nak supaya kita tentukan apa dianya orang Malaysia, dan dia mesti serap budaya-budaya lain, tapi untuk dijadikan budaya Malaysia, bukan budaya asal. Jadi dengan kerana itu, kalau kita dapat buat demikian, maka barulah kita dapat capai menjadi warga negara Malaysia dan bangsa. Baik, itu tadi sudah kita simak video dari beliau menjelaskan sebuah negara yang terdiri dari berbagai macam kaum, berbilang kaum itu berbagai macam etnis, berbagai macam suku, berbagai macam ras lah, pokoknya yang macam-macam gitu ya. Di suatu negara, ya memang rata-rata negara itu terdiri dari berbagai macam etnis toh. Jarang suatu negara itu yang hanya terdiri satu etnis, itu jarang sekali. Rata-rata negara itu terdiri, ya penduduknya itu berbagai macam etnis, berbagai macam suku. Kalau di Malaysia nyebutnya kan kaum, berbagai macam kaum. Tetapi di negara-negara lain, yang banyak pendatangnya, setelah generasi berikutnya, taruhlah generasi kedua atau ketiga dari pendatang itu, dia akan melupakan, istilahnya tidak ada kaitan lagi dengan tanah leluhurnya, seperti itu. Dia akan menggunakan identitas negara itu, negara barunya, seperti itu kawan. Tetapi hal itu tidak terjadi di Malaysia. Di Malaysia ini semua kaum yang ada itu masih terpisah dengan sendiri-sendiri. Karena metode konstitusi dia tentang pengajaran pendidikan itu memungkinkan hal seperti itu, gitu kan. Jadi dulu saya pernah mereaksi sebuah video juga, analisis dulu dong, yang penyumbang terbesar mengapa bahasa Melayu itu tidak menjadi bahasa penghubung di antara banyak kaum di situ, gitu. Karena salah satunya yaitu tadi sistem pendidikan mereka yang sudah memisah-misah antar kaum ini sendiri-sendiri, gitu. Tadi yang dikeluhkan Mahathir Mohamad, beliau mengeluhkan kebanyakan kaum-kaum yang ada di Malaysia ini masih terkait dengan yang daerah asalnya, meskipun mereka sudah berdiam di Malaysia itu cukup lama, mungkin sudah generasi kedua, ketiga gitu ya, seperti itu kawan. Jadi tidak seperti yang ada di Amerika, seperti dicontohkan tadi itu, ada orang Jerman tinggal di Amerika, tetapi waktu perang dunia dia memihak ke Amerika, seperti itu. Jadi pembuatan istilahnya kecintaan mereka kepada bangsa itu masih jauh, masih kurang gitu. Jadi identitas bangsanya itu belum ada. Identitas bangsanya belum ada. Yang diharapkan Mahathir Mohamad adalah di antara kaum-kaum yang ada di Malaysia tadi memiliki kepedulian terhadap bangsanya gitu. Mempunyai identitas sebagai bangsa Malaysia, begitulah kurang lebih kawan. Sampai saat ini belum bisa terwujudkan, belum bisa wujud. Kenapa bangsa Malaysia belum bisa terwujud itu kenapa? Karena konstitusi dia itu memungkinkan dipisah-pisah tadi. Dan karena dulunya yang membuat undang-undang kan
bukan orang-orang Malaysia sendiri tuh. Yang membuat itu orang Inggris. Jadi sesuai dengan kebutuhan British kan seperti itu. Seperti yang diungkapkan yang pernah saya upload juga di video saya. Belum selesai permasalahan tentang kaum ini, bagaimana mengumpulkan, bagaimana menyatukan menjadi bangsa Malaysia seperti itu kawan. Sampai sekarang belum terwujud. Mereka masih terpisah-pisah sendiri-sendiri sebagai kaum-kaum tadi. Karena konstitusinya kan seperti itu. Dari sistem pendidikan aja udah seperti itu. Dari tadika udah dipisah. Kaum Tamil sekolah di Tamil, kaum Mandarin sekolah di Mandarin, kaum Melayu sekolah di Melayu, kan seperti itu. Sampai SD lulus, sampai 13 tahun baru masuk ke sekolah menengah. Sekolah menengah juga tidak semua masuk ke sekolah kebangsaan, ada juga yang sekolah jenis kebangsaan. Orang Mandarin tetap aja sekolah di Mandarin tadi jenis kebangsaan, orang Tamil tetap aja di situ. Hanya 5% orang Mandarin sekolah di sekolah kebangsaan, seperti yang diungkapkan oleh Profesor Theo di TV itu. 95% orang Cina bersekolah di jenis kebangsaan Mandarin. Hanya 5%. Hanya 5% atau 5% yang sekolah di sekolah kebangsaan gitu kawan. Jadi karena memungkinkan seperti itu, jadi ya cukup susah untuk menyatukan menjadi bangsa Malaysia itu ya cukup susah. Cukup susah. Mereka harus punya istilahnya semboyan yang sebelumnya saya kupas itu, yang bersekutu bertambah mutu ya belum bisa, masih jauh gitu, jauh dari kenyataan yang ada. Selama masih belum disatukan dengan satu bahasa tadi, kan satu bahasa juga cukup susah toh. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan faktanya tidak gunakan sehari-hari. Anak Mandarin yang sekolah kebangsaan hanya mengejar grade saja, di rumah tidak dipraktekkan. Ini beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia strata pendidikan dari TK ke perguruan tinggi bahasa Indonesia. Siapapun Anda toh, asal warga negara Indonesia ya harus belajar bahasa Indonesia di sekolah masing-masing. Karena standar bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia, kan begitu kawan. Intinya karena mereka belum disatukan oleh sebuah bahasa ya cukup susah untuk menyatukan identitas sebagai bangsa Malaysia, ya cukup susah. Jadi yang dikeluhkan Mahathir Mohamad seperti itu. Terus kesini-sininya ya mimpi itu akhirnya toh, mimpi Melayu Mahawangsa itu akhirnya seperti itu, mengharapkan melontarkan kata-kata, mendengungkan bahwa 300 juta penutur bahasa Melayu, nih itu kan cukup aneh. Warganya cuma 30 juta sampai 40 juta, kan nggak mungkin. Lobby Indonesia agar menjadi bahasa Melayu Indonesia atau Melayu Semang Indonesia, kan gitu. Jadi kan nggak mungkin juga, karena kan bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, nggak bisa dirubah sebagai bahasa kebangsaan, simbol kedaulatan negara Republik Indonesia, kan gitu kan. Jadi mereka ya cukup rumit lah untuk menuju mempunyai sebuah sebuah komitmen sebagai bangsa Malaysia. Itu cukup rumit, harus disatukan dengan bahasa. Dia mau memakai bahasa Inggris sebagai bahasa kebangsaan, takut identitasnya hilang. Mau bahasa Melayu yang pakai sedikit gitu. Jadi ya dipikirkan saja lah ya, dari prof Malaysia silakan berpikir sendiri, coba bisa nggak, jangan bilang mana ada bahasa Indonesia, enggak, udah terlanjur gitu ngomong loh. Ya, kita tetap akan memberikan penjelasan bahwa bahasa Indonesia tetap tidak bisa di depannya disematkan Melayu Semang Indonesia atau Melayu Indonesia, tidak bisa bos. Silahkan persatukan sendiri kaum-kaum yang ada di Malaysia itu dengan bahasa Malaysia. Coba Anda buat pakar-pakar yang profesor itulah, profesor bahasa, silahkan buat. Cukup sekian, ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor Gebut Official, The Gebut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.